Hi everyone, my name is Mulia Yulinda. Here I want to explain about economic policies and perception. Jadi, kebijakan ekonomi atau economic policy, kebijakan ekonomi ini adalah tindakan pemerintah yang diambil untuk mengatur dan mengelola perekonomian negara. These policies include decisions related to taxation, interest rates, government spending, labor markets, and national ownership, with the aim to stabilize and grow the economy. Macam-macam kebijakan ekonomi atau types of economic policies. Yang pertama itu kebijakan mikro. Nah, ini ditujukan kepada semua perusahaan tanpa melihat sektor atau wilayah. Contohnya, pengaturan harga minimum dan maksimum to project, procedure, or customer. Terus selanjutnya itu ada kebijakan meso policy. Terbagi dalam dua arti, yaitu sektoral yang fokus pada sektor industri tertentu seperti financing, production, labor, social security, and regional yang fokus pada wilayah tertentu. Terus selanjutnya ada kebijakan makro atau macroeconomic policy. Ini melibatkan aspek ekonomi nasional termasuk kebijakan moneter atau monetary policy. Nah, ini controlling money supply and interest rates to maintain price stability and economic growth with expensive and contractive types. Selanjutnya kebijakan fiskal atau fiscal policy, setting government revenue and spending to influence economic condition with expansionary and contradictionary forms. Selanjutnya ada kebijakan pendapatan atau income policy, controlling wage and price increases. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi internasional atau international economic policy, influence a country's financial and monetary position globally. Tujuan dan fungsi, objective and function. Yang pertama ada monetary policy aim to stabilize the economy, control inflation, increase employment, and manage international balance of payments. Yang kedua ada fiscal policies, main function are allocation, distribution, and stabilization, aiming to increase investment, control inflation, and reduce unemployment. Contoh kebijakan dan perkembangan atau example and development. Ada 3. Yang pertama, kebijakan moneter. Contohnya, open market operation and reserve requirements. Yang kedua, ada kebijakan fiskal, mencakup pengaturan perpajakan dan belanja pemerintah. Terus yang ketiga, kebijakan ekonomi Indonesia. Mengalami perubahan dari masa Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi dengan karakteristik berbeda-beda dalam tata kelola dan efektivitas kebijakan. Persepsi ekonomi atau ekonomi perception. Persepsi ekonomi adalah proses bagaimana individu atau masyarakat memahami dan menilai kondisi ekonomi berdasarkan pengalaman, informasi, dan lingkungan. Pengertian dan jenis persepsi, definition and types. Persepsi dapat berupa tanggapan positif, selaras dengan kondisi objek, atau negatif, tidak selaras. Terdapat pula level persepsi dari sangat baik, baik, cukup, dan tidak baik. Faktor yang mengaruhi persepsi ada 4 ya. Yang pertama, faktor fungsional, yaitu usia, kebutuhan, pengalaman. Yang kedua, faktor personal, itu ada pengalaman, motivasi, kepribadian. Terus yang ketiga, ada faktor situasional, yaitu kondisi sementara waktu dan tempat. Terus yang keempat, faktor struktural, yaitu lingkungan sosial dan budaya. Aspek persepsi atau aspek of perception ada 3, yaitu yang pertama kognitif, adalah pengetahuan dan informasi. Yang kedua afektif, yaitu
perasaan dan evaluasi. Yang ketiga, kognitif, yaitu kesiapan untuk berperilaku sesuai dengan sikap. Dampak kebijakan ekonomi, yaitu yang pertama, kebijakan ekonomi yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. For example, government subsidies on fuel can make essential goods more affordable for the public. Yang kedua, namun kebijakan juga bisa berakibat negatif bagi sebagian pihak seperti kenaikan pajak yang membebani kelompok tertentu atau sektor usaha. Kebijakan perlu diimbangi dengan pertimbangan dampak sosial agar inklusif dan adil. Yang ketiga yaitu dampak kebijakan terlihat pada perubahan suku bunga, tingkat pengangguran, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan yang sangat memengaruhi iklim investasi dan konsumsi. Analisis persepsi ekonomi atau economic perception analysis ada 3. Yang pertama, persepsi ekonomi bisnis dan konsumen tercermin dalam indikator seperti indeks tendensi bisnis dan indeks tendensi konsumen yang mengukur optimisme dan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kondisi saat dan masa depan. Yang kedua, selama krisis global, persepsi konsumen sering kali lebih optimis dibanding pelaku bisnis yang dapat menjelaskan perilaku konsumsi yang tetap stabil meskipun kondisi ekonomi menantang. Yang ketiga, faktor informasi yang diterima publik, media, dan pengalaman pribadi yang sangat mempengaruhi persepsi ekonomi, yang pada gilirannya menentukan keputusan ekonomi sehari-hari seperti belanja, menabung, dan berinvestasi. Peran kebijakan ekonomi dalam pembangunan atau role in development. Yang pertama, kebijakan ekonomi bukan hanya untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan, tapi juga berperan sebagai pilar utama pembangunan suatu negara dengan meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan. 2. Dengan perencanaan dan manajemen yang baik, kebijakan fiskal dan moneter dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor prioritas lain. Yang ketiga, penggunaan kebijakan ekonomi yang tepat sangat penting agar pembangunan dapat berlangsung, berkelanjutan, serta mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selanjutnya, strategi pelaksanaan kebijakan ekonomi atau Economic Policy Implementation Strategies. Yang pertama, Effective Policy Implementation requires coordination among various government agencies, transparency and feedback mechanism to adjust policies based on economic change. 2. Penggunaan teknologi dan data analisis menjadi semakin penting untuk merancang kebijakan yang responsif dan tepat sasaran. Yang ketiga, partisipasi publik dan komunikasi yang baik memegang peranan penting dalam membangun dukungan terhadap kebijakan ekonomi. Contoh kasus kebijakan ekonomi dan persepsi di Indonesia ada 3. Yang pertama, kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional selama pandemi menunjukkan pentingnya kebijakan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung usaha kecil. Yang kedua, persepsi masyarakat tentang kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk menjelaskan manfaat jangka panjang kebijakan tersebut. Yang ketiga, kebijakan ekonomi berorientasi pembangunan berkelanjutan semakin diutamakan demi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.
Maybe that's all the explanation from me. I hope it's useful. Thank you.